Bunga dialang. Di kampung lain, Belantik, Sabari juga gelisah menunggu hasil ujian itu. Bukan hanya karena dia ragu bisa diterima di SMA negeri, melainkan lebih karena perempuan misterius yang telah memberinya pensil dan membuat badannya panas dingin. Layaknya orang yang kena sambar cinta pertama, dia serba salah, susah tidur, miring ke kiri salah, ke kanan salah, telentang. Dia malu karena cicak-cicak mengejeknya. Sekarang dia memaklumi perasaan Ukun kepada Hanifah, Sita, Mawar, Laila, Nurmalah, Aini, Indra, Deli, Lili, Mumun, Nizam, Salamah, dan Sasha, serta perasaan tamat kepada Amoy Zarina, Ayun Minar, Amung, Nuri, Rifa, Umi Kampung Seberang, dan Umi anak Pak RT. Bertemu dengan Ukun dan Tamat, meski mereka tak tahu rahasia hatinya. Sabari merasa malu dan tak tahu bagaimana cara memulangkan kata-katanya sendiri soal perempuan kepada kawan-kawannya itu. Karena dia telah menjadi orang yang dulu dicemoohnya. Sabari melamun. Apakah aku kelihatan seperti orang yang sedang memendam sebuah rahasia? Apakah Ukun dan Tamat tahu rahasia hatiku? Bahwa aku sedang jatuh cinta. Perlukah kukabari mereka bahwa aku sedang jatuh cinta? Kukabari sedikit mungkin, jangan banyak-banyak. Tapi jangan aku malu. Oh, apakah gerakan yang kualami ini? Mengapa kebingungan bisa menjadi begitu indah? Ukun dan Tamat sendiri jengkel karena Sabari tak mau lagi diajak ke danau tambang untuk berenang. Diajak mengejar layangan di padang, dia menggeleng. Diajak menggantungkan sepeda guru ngaji di dahan pohon bantan, dia tak berminat. Padahal dulu dialah biangnya. Diajak melempar buah sagu, dengan sungkan dia berangkat. Namun tingkahnya aneh. Dia memasukkan bajunya. Ukun jengkel. Boy, kau ini mau menghadap Pak Camat atau mau ke hutan? Dibongkarnya wajah Sabari. Diam-diam Sabari memasukkannya lagi. Sekonyong-konyong Sabari bukan Sabari yang dulu lagi. Dia lebih karam, lebih sering mandi, dan tak mau mengenakan baju bernoda getah buah hutan. Saban malam dia rindu kepada perempuan yang merampas kertas jawabannya itu. Mata anak itu lekat dalam kepalanya. Di dinding kamarnya dia menulis, Purnama ke-12, siapakah dirimu? Dulu di antara kawan-kawannya, Sabari paling terlambat pandai naik sepeda. Dia juga terakhir pandai mengaji, pandai menulis, dan membaca. Semua itu lantaran kesabarannya. Namun, kali ini dia tak dapat bersabar, sebab dia tak tahan memegang pensil sepanjang malam. Dia lelah melihat bunga-bunga ilalang berterbangan dalam kamarnya. Dia harus tahu siapa anak perempuan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Untuk itu, satu-satunya cara adalah menunggu anak itu di MPB. Pas hari pengumuman hasil ujian masuk SMA nanti, Sabari mengurangi hari demi hari, bak menganguri semudra waktu. Akhirnya, tibalah hari pengumuman yang menebarkan itu. Sejak siang, Sabari sudah bercokol di pekarangan gedung MPB. Belum pernah dia merasa waktu berjalan begitu lambat sekaligus cepat. Cepat sekaligus lambat, sangat membingungkan. Agar sasaran tak lolos, Sabari mengambil posisi di pinggir selasar. Siapapun yang ingin melihat pengumuman harus melalui selasar panjang itu. Petugas menempelkan lembar pengumuman anak-anak mulai di tangan. Lekat Sabari menatap setiap anak perempuan, jantungnya mau copot. Teriakan anak-anak yang lulus membuatnya makin gugup.
Dia sendiri tak peduli akan hasil ujiannya karena pikirannya terfokus kepada perempuan bermata indah seperti bernama ke-12 itu. Tiba-tiba anak perempuan itu berbelok di ujung selasan. Sabari terpana. Anak itu melangkah dengan cepat. Wajahnya seperti mau menangis. Dia tak tahu Sabari menatapnya makam bunyi bayi menatap kelereng karena dia cemas tak lulus, lalu dikawinkan ayahnya dengan lelaki dari Kamerimun. Makin dekat ke papan pengumuman, si bungsu semakin gugup. Apalagi dilihatnya anak-anak yang tak lulus menangis. Dipanjatkannya doa agar nilai rata-ratanya paling tidak 6,5. Itu batas minimum kelulusan. Sampai di muka papan pengumuman, dia langsung menyelinap di antara kerumunan karena kecemasan yang memuncak. Susah dia menemukan namanya di antara ratusan nama siswa. Berulang-ulang mencoba, akhirnya dia lihat namanya, Marlena. Lulus. Dia bersorak dan melompat-lompat, matanya terbelakang melihat nilai bahasa Indonesianya yang fantastis 9,5, hampir sempurna 10. Tak pernah seumur hidupnya mendapatkan nilai setinggi itu, dan nyata itu nilai itu telah menyelamatkannya sehingga dia lulus. Marlena serasa sangat lega karena berhasil lolos dari ancaman ayahnya. Dia ingin segera pulang untuk memberitahu ibunya hasil ujian itu. Sementara itu Nun di pojok selasar itu, Sabari yang belum sadar dipukau saat Lena datang tadi, kembali diserbu pesona yang seluruh dirinya tak dapat menanggungnya. Dilihatnya Lena berjalan seakan-akan melayang-layang, lebih memesona daripada saat dia datang tadi. Sebab sekarang dia tersenyum terbunga-bunga. Sabari berpegangan kuat-kuat pada tiang untuk meredakan tubuhnya yang bergoncang macam dilanda angin ribut. Lena melewatinya, sepintas dilihatnya anak lelaki berwajah aneh, dengan mulut ternyangga, menatapnya tak berkedip sambil memeluk tiang. Siapakah anak itu? Rasanya aku kenal.